Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah berkahi rezekinya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah lunaskan hutang-hutangnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam kita semuanya kawatulak umrah dan haji. Dan mudah-mudahan yang menjawab salam kita semerata mendapatkan cinta sang Nabi. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila al-Qur'an habibir rahman imamil a'immati fi kulli hinin wa an wa ala alihi wa sahbihi al-masturina minhum wal a'yan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ahyan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di Masjid At-Taqwa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan iman dan takwa ke dalam hati kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan amal kebaikan kita di dunia ini jadikan amal-amal yang baik, amal-amal yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Habib mengucapkan salam ta'lim dan salam hormat buat para alim ulama, para ustadz, para kiai, para guru yang hadir bersama-sama kita di hari ini, dan juga kepada para tokoh masyarakat hadir bersama kita, Bapak Haji Syafruddin, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga kepada para muslimin dan muslimat, dan juga kepada tim Hadrah Al-Huda yang mudah-mudahan selalu mengiring mahabbah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sedang hadir di acara Maulid. Acara yang kita mengingat momen kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih untungnya hadir Maulid? Apa sih faedahnya hadir Maulid? Faedahnya hadir Maulid dijelaskan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau yang menuliskan kepada kita Maulid Sintud Durar. Beliau mengungkapkan masyi kama majma'al maulid yujalil huruf. Tidak ada perkumpulan yang bisa membuang kesialan. Yang punya kesialan mungkin sial dalam ekonominya, mungkin sial dalam rumah tangganya, mungkin sial dalam urusan-urusannya. Ya, banyak kita kadang-kadang sial dalam hari-hari. Tapi orang yang hadir ke acara seperti ini, insya Allah kesialannya dibuang sama Allah. Dawakan taubatik ya asi idza balatu. Maka kalau majelis yang begitu mulia, yang membuat kita beruntung, yang membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat, ketahuilah waktu yang seperti ini adalah waktu-waktu kita bertobat kepada Allah. Zawakan obatik ya syaril idza batahu. Maka perkumpulan yang seperti ini, acara-acara maulid yang seperti ini adalah waktu kita untuk kembali kepada Allah. Waktu yang ingin menjadi kita, ayo cintai baginda Rasulullah, ayo ikutin sunnahnya Rasulullah, ayo menjadikan profil di dalam kehidupan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo laksanakan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dajama la syakkur tughfar jami'ul dzunub. Maka perkumpulan yang seperti ini insyaallah Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin.
Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Habib hadir ke sini, biasanya di Jakarta ya, kalau di Kalimantan jarang, tapi mudah-mudahan jadi benteng kita, benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa sih guru-guru kita Datuk Kelapayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Zaini Abdul Abah guru sepupu hajat kita maulid, ternyata ada sir, ada rahasia yang teramat luar biasa. Dan maulid ini, Habib mau tanya, maulid ini bid'ah kan? Hah? Sesat gak bikin maulid? Hah? Ada kan? Ada yang jawab iya. Hah? Sesat kan ada bikin maulid nih? Dia ngomong sesat-sesat. Hah? Hah? Apa haram nggak maulid nih? Ayo kita bedah Al-Quran ya. Kita buka dalam Al-Quran. Ada nggak maulid di dalam Al-Quran? Hah? Ada nggak? Ada apa saja? Kirim-kirim ada apa ada dalam Kalimantan? Hah? Kalau ada yang bisa ngangkat tangan, Habib kasih langsung uang hadiah. Hah? Ada nggak peringatan maulid di dalam Al-Quran? Ada yang tahu nggak? Yang tahu angkat tangan. Nah tahu lah itu. Tahu kan? Nah salah ngangkat kan. Ya. Ternyata ketika kita membedah Al-Quran, kita akan menemukan banyak sekali cerita-cerita maulid. Karena maulid sebagaimana yang kita baca adalah cerita tentang kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu kita buka Al-Quran, kita akan menemukan cerita tentang kelahiran para nabi-nabi terdahulu. Allah ceritakan tentang keajaiban fenomena kelahiran Nabi Isa yang lahir tanpa seorang ayah. Allah ceritakan bagaimana keajaiban Maryam mendapatkan makanan yang teramat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan karamah, kemuliaan kepada Sayyidah Maryam alaihissalam. Tapi juga ada cerita Nabi Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau yang lahir di masa kepemimpinan seseorang yang zalim yang namanya Fir'aun. Fir'aun ini menugaskan kepada bala tentaranya agar melakukan agresi dan pemeriksaan terhadap rumah-rumah Bani Israel. Kalau seandainya ada bayi laki-laki yang lahir, maka akan diapakan? Dibunuh, digorok, disembelih di hadapan ayah dan ibu. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memisahkan maulid, cerita kelahirannya Nabi Musa di dalam Al-Quran. Allah nyatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaihi wa ja'iluhu minal mursalin. Wahai ibu Musa, kalau kau takut, kalau kau ngeri dengan derapan-derapan kaki daripada bala tentara Fir'aun yang saat ini menyerbu terhadap rumah-rumah Bani Israel, memeriksa apakah ada bayi-bayi, maka apa? Maka kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuin itu Musa. Kalau kau takut lagi, maka apa yang dilakukan? Fa'alqihi fil yam, maka alirkan dia di sungai. Pak, Bu, kira-kira normal kan? Bayi yang halus, bayi masih merah, ditaruh di sungai. Di sini ada sungai kan? Sungai apa namanya? Sungai Barito. Danau kan ada? Danau Bang. Tongkang muat Bang. Tongkang muat ya.
Nabi Musa alaihissalam dialirkan di Sungai Nil. Danau mana Sungai Nil lawan Sungai Beritu? Hah? Danau Sungai Nil masih? Hah? Tapi subhanallah, subhanallah, Nabi Musa kada ditaruh di kelotok, bukan? Hah? Bukan yang ada di pasar pagi di Banjar itu, bukan kan? Ada tukangnya tuh. Ini nggak ada. Cuma dialirkan di mana? Di peti. Ditaruh di peti kayak kapes Indomie. Dialirkan, subhanallah, nggak ada alamatnya. Wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaik. Kata Allah kepada Ibu Musa, diilhamkan kepada Ibu Musa, jangan takut, jangan ragu, ini baik, kami akan kembalikan kembali kepada Allah. Subhanallah. Gak tanggung-tanggung, Allah menunjukkan kuasa. Maulid kelahirannya Nabi Musa, apa? Itu bayi mampirnya kemana? Ke istananya. Kira-kira Fir'aun ini orang yang apa tadi? Yang nyembelih bayi-bayi tadi. Kok bisa Allah rubah hati? Subhanallah, kebesarannya Allah Subhanahu. Sampai di situ hatinya Fir'aun berubah. Dibujuk sama istrinya Asia binti Muzahir. Kita rawat aja nih Pak. Dibikin sayembara satu Mesir. Siapa yang bisa nyusuin bayi ini? Satu Mesir gak ada yang bisa nyusuin kecuali ibunya mau. Inna raddu ilaik, kami kembalikan kembali baiklah kepadamu wahai Ibu Musa. Wajahidu minal mursalin, dan kami akan jadikan dia daripada kalangan Nabi dan Rasul. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, barusan saja kita baca maulidnya Nabi Musa. Kira-kira Nabi Musa ini bagian daripada Nabi dan Roh. Bagaimana dengan maulid pimpinannya para Nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan maulid Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam? Pasti kalau itu salah satu Nabi dan Rasul, pimpinannya para Nabi dan Rasul, maulidnya lebih indah daripada seluruh Nabi-Nabi yang ada di muka bumi ini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah seyogyanya kita untuk membedah apa yang ada di dalam buku Maulid dan meyakini bagaimana keindahan kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu para alim ulama ngajarin kita baca Maulid bukan sembarangan nama itu Maulid. Biar apa? Biar di dalam diri kita juga terlahir akhlaknya Rasulullah. Biar di dalam diri kita terlahir mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah. Biar di dalam diri kita apa? Kita dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kelahirannya sebagai sebaik-baik kelahiran di atas muka bumi. Bagaimana tidak? Asy-Syaffah Ummu Abdurrahman bin Auf, bagaimana di dalam Maulid Sintudurar dikisahkan, Ra'aitu ba'dha qusurir ruh. Ketika kelahirannya Rasulullah, aku dapat melihat istana-istana yang ada di Romawi. Karena apa? Karena secara logika orang itu kalau melihat, saya bisa melihat tadi kata Ustaz Mukhlis tadi, wajahnya cakep-cakep. Benar Ustaz Mukhlis? Ya? Wajahnya cantik-cantik, ibu-ibunya bidadari-bidadari surganya Allah. Kenapa? Orang bisa melihat karena ada intensitas cahaya. Ada cahaya yang masuk ke mata. Nah, ibunya Abdurrahman bin Auf selaku bidan yang menangani terhadap kelahiran ataupun persalinan Bunda Aminah, beliau melihat cahaya yang teramat luar biasa, sehingga dengan intensitas cahaya tersebut beliau dapat melihat dari Makkah, bisa melihatnya ke arah Italia. Berarti cahayanya bukan cahaya yang nyakitin mata. Kita aja kalau melihat matahari dipantengin begini atau lampu mata kita sakit. Tapi ini berarti cahaya yang teramat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini cerita bukan hanya cerita,
tapi melalui hadis yang teramat luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan ketika kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallamatul ashjar wal ahjar, para seluruh daripada alam semesta, ya, mulai dari malam 1 Rabiul Awal, malam 2 Rabiul Awal, malam 3 Rabiul Awal, malam 4 Rabiul Awal, malam 5 Rabiul Awal, malam 6, malam 7 dan berikutnya, ya. Itu setiap malam memberikan penghormatan kepada Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha, mengatakan, wahai Aminah, engkau kelak akan melahirkan seorang bayi yang sangat luar biasa, pemimpinnya para nabi dan rasul. Bahkan ketika kelahirannya Rasulullah SAW, malaikat semuanya disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yang namanya mahallul qiyam. Tahu nggak mahallul qiyam? Begitu diri kan, kita ada maulid itu kan ada proses diri. Ternyata ini juga ngambil dari hadis, ya, disebutkan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra Alal Alam yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami, bahwa ketika menuju kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril Allah memanggilkan, ya Jibril, saffirah al-arwah fi aqdahi syarab. Wahai Jibril, bariskan, rapikan. Para malaikat berbaris rapi tegak menyambut daripada kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, murridwan ayyal bashullat ridwan. Perintahkan kepada malaikat Ridwan agar memakai daripada pakaian yang indah. Ridwan ayyaftaha abwabal jinan. Perintahkan kepada Ridwan penjaga pintu surga, bukakan pintu-pintu surga. Suruh bidadari-bidadari bersolek rapi. Bidadari udah cantik, nggak perlu dandan aja udah cantik. Ya Bu ya, ibu-ibu di sini ada yang nggak dandan udah cakep kan? Masya Allah, mudah-mudahan jadi bidadari surganya. Ya, ini bidadari ketika kelahirannya Rasulullah disuruh dandan menyambut daripada kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, mur malaikat ayyughallika abwaban niran. Wahai Jibril, perintahkan kepada Malik tutup pintu-pintu neraka. Ya Jibril, ya, unsur sajadatul qurbi wal misal. Wahai Jibril, bentarkan, hamparkan kedekatan para hamba kepadaku, Allah Subhanahu wa taala. Sudah dekat ini waktu kelahiran kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Para malaikat ahzal arsy tarawan mustibsyara wa dajjatil malaikatu tamjidan wa tahlilan mustighfar. Maka arsy bergetar menyambut daripada kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat semuanya menyahut dengan kalimat tasbih, tahlil, tahmid dan juga takbir. Dalam lantunan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la kemudian Allah getarkan seluruh alam semesta. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan bersujud, rafi'an tarfahu ila sama, mengangkat kepalanya ke arah langit seraya mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Seluruh alam semesta menyambut dengan ucapan ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi
Sebagaimana diungkapkan di dalam hadis, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi li arda salam." Tidaklah seorang hamba mengucapkan salam kepada kita Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku ini ke dalam jasad untuk menjawab salam dari kalian semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat salamnya Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini diingat oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang ketemu sama Habib di Masjid At-Taqwa ini mudah-mudahan ketemu lagi di Masjidil Haram. Amin. An-Nabawi, ketemu lagi di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu kedatangan Habib ke daerah Urung Jahwa ataupun Urung Raya ini adalah ingin bersama-sama menjadikan generasi kita sebagai generasi Al-Qur'an. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita saat ini banyak yang terdegradasi dari akhlaknya Rasulullah. Karena apa? Karena banyak virus sekarang yang namanya HP. Itu berapa? Adik-adik, anak-anak, di sini siapa yang main Mobile Legend? Nah, ya. Siapa yang main FF? Siapa yang paling sering top up? Ya. Siapa yang ngeliat TikTok mamanya? Hah? Ya. Masya Allah. Ya. Habib di sini bukan ngeharamin HP, Habib juga pakai HP. Habib juga punya TikTok, Habib punya YouTube ya. Tapi tujuannya untuk dakwah. Jadi gunakan teknologi yang ada saat ini tujuannya untuk kebaikan. Tapi di sini juga bapak-bapak dan ibu-ibu perlu kita ketahui di bawah alam sadar kita bahwa dunia ini sudah berubah, sudah disingkat melalui yang namanya teknologi. Orang nontonnya lewat HP, ya. Orang mau pesen makanan lewat HP, pesen baju lewat HP, pesen apa lagi lewat HP. Komunikasi ya, ngerasa cukup ketemu orang tua lewat HP. Bahkan mungkin ziarah itu bisa lewat HP. Sekarang umroh ada umroh baru katanya, umroh virtual katanya, ngikutnya melalui HP. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kita perlu antisipasi di sini. Ini Habib menyampaikan ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kita antisipasi dengan bijak. Karena otomatis aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh orang-orang ya, yang mereka dari kebanyakan dari luar negeri dan lain sebagainya, mereka buat aplikasi tersebut, mereka juga menanamkan ideologi ya, pemahaman mereka. Dan yang lebih parah adalah pemahaman, mohon maaf aku sampaikan di sini, terkait yang namanya LG. Ini marah bapak-bapak dan ibu. Ya, perlu kita antisipasi. Ada kejadian di Jakarta, waliyadzubillah, anaknya nggak pernah keluar rumah Pak Bu, nggak main di luar, nggak seliweran, nggak, diam di rumah. Tapi waliyadzubillah ternyata setelah 2 bulan asik ya, nggak tahu bapak ibunya nggak ngecek apa nih anak kenapa dan lain sebagainya.
ini anak menjadi ateis. Waliyadzubillahi. Karena kita sekarang ini tidak bisa kontrol, Pak Bu. Apa sih yang ada di HP? Apa sih yang ada di dalam super teknologi? Bisa kelihatan apa aja, dunianya bisa dilihat. Semuanya bisa dilihat. Maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Habib mengajak di sini. Mari kita jaga generasi kita dengan Al-Qur'an. Kalau kita jaga hati-hati anak kita ini dengan Al-Quran, insya Allah mereka jadi anak yang soleh. Insya Allah mereka bisa mengukur dirinya sendiri, tahu mana yang betul, mana yang salah. Bahkan di antara sifatnya umatnya Rasulullah sebagaimana disebut di dalam beberapa kitab Maulid, qulubuhum masahifuhum. Hatinya umat Rasulullah itu Al-Qur'an. Maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, mari kita jadikan generasi kita sebagai generasi Al-Qur'an. Dan tujuan Habib juga salah satunya berharap mudah-mudahan anak-anak kita jadi pemberi syafaat untuk kita semua. Saat ini Pak Bu, mungkin kita demen melihat anak kita, ya. Mungkin kita kadang lalai sama mereka, ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan anak yang ada di dunia ini bukan hanya soleh sama kita di dunia, tapi solehnya sampai dunia akhir. Dan banyak yang bertanya sama Habib ngapain bikin pondok gratisan? Habib ini konglomerat, orang kaya. Habib bilang Habib bukan orang kaya, tapi yang kaya adalah Allah. Dan Habib yakin dengan ungkapan yadullahi ma'al jamaah, kekuatan Allah dalam kebersamaan. Kalau kita bersama-sama, insya Allah kekuatan dari Allah akan datang buat kita. Kalau kita bersama-sama, mudah-mudahan Allah akan mudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal. Maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini Habib ada sorban dan sorbannya Habib bentangkan. Dan silakan siapapun yang ingin mengisinya, mudah-mudahan Allah lipat gandakan rezekinya dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Sambil kita iringi dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Mari kita hadirkan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa
Allah angkat derajat kita. Allah kabulkan hajat-hajat para hadirin dan hadirat. Mungkin ada yang hajat buat ekonominya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Ada yang hajat buat keluarga yang lagi sakit, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Ada yang hajat buat mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Ada yang hajat rumah tangganya lagi kurang sakinah, mudah-mudahan dijadikan sakinah, mawaddah warahmah oleh Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan dengan berkah salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Allah jadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang melekat di mata kita, dosa-dosa yang melekat di tangan kita, dosa-dosa yang melekat di hati kita, dosa-dosa yang melekat di kaki kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Fa'innana tu'aba. Sungguhnya kami hamba-hamba yang lemah ya Allah. Kami hamba-hamba yang sering lupa ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami hamba yang sering lalai ya Allah terhadap kewajiban kami ya Allah. Ya Allah, kami hamba yang sombong ya Allah. Kami hamba yang tidak tahu diri ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ayah kami yang telah susah mencari nafkah untuk kami ya Allah, agar kami setara dengan manusia-manusia di sekitar kami ya Allah. Jadikan ayah-ayah kami ya Allah sebagai penghuni surga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, ibu-ibu kami ya Allah, ibu-ibu kami ya Rabb, ibu-ibu kami ya Rabb, yang telah bersusah payah melahirkan kami ke muka bumi ini ya Allah. Amin. Ya, mereka yang berjuang di tiap malam ya Allah, tangisan-tangisan kami yang membangunkan beliau ya Allah, agar beliau memberikan asupan makanan buat kami ya Allah. Ya Allah, ibu-ibu kami ya Allah, yang telah mengajarkan kami huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, agar kami dapat berkomunikasi dengan manusia di sekitar kami ya Allah. Akan tetapi ya Allah, ya Allah, ketika kami dewasa ya Allah, banyak sekali ucapan-ucapan kami yang menodai hati bunda-bunda kami ya Allah. Ya Allah, dengan berkah sholawat ya Allah, dengan berkah salam kepada Nabi Muhammad ya Allah, hapuskan segala kesedihan, kesusahan yang pernah kami hinggapkan di hati-hati orang tua kami ya Allah. Jadikan mereka orang-orang tua yang bahagia dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, pasangan-pasangan kami ya Allah, jadikan pasangan yang soleh, pasangan yang kami bergandengan tangan dengannya dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anak-anak kami jadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang menyenangkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga-keluarga kami keluarga yang membawa syafaat buat kami ya Allah, pertolongan bagi kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jauhkan balak dari rumah kami ya Allah, jauhkan balak dari daerah kami ya Allah, jauhkan berbagai macam kesialan dari kami ya Allah. Ya Allah yang hadir di sini ya Allah, ijabah daripada doa-doanya ya Allah. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Quwwatil Matin, wa ya Ghafiral Mudhnimin ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang hadir di sini ya Allah, mudah-mudahan ketemu lagi di tanah suci ya Allah. Ketemu lagi di tanah suci ya Allah. Ya Rabb, yang hadir di sini ya Allah, mudah-mudahan pertemukan kami di Allah ya Allah. Pertemukan kami di Masjid Nabawi ya Allah. Pertemukan kami di Arafah ya Allah. Pertemukan kami di tempat-tempat yang Kau muliakan ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini insyaallah rezekinya Allah limpah. Siapa yang mau ke tanah suci? Dia mau berangkat ke tanah suci? Hah? Iya, mau ke tanah suci angkat tangan nggak apa-apa. Ambil mau bagi-bagi tiket boleh kan? Boleh nggak bagi tiket? Marhaba. Ya, angkat tangannya. Masih satu tangan. Nah, kalau dua tangannya apa? Ya, insyaallah mudah-mudahan semuanya berangkat ke tanah suci. Tapi sebelum bagi-bagi tiket, Habib mau bagi-bagi amalan, boleh nggak? Boleh atau tidak?
Mari kita baca bersama-sama, angkat tangannya semuanya ya, doa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. 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 Ibu udah hafal belum? Hah? Belum. Kalau belum hafal, habibnya kada boleh mulik katanya. Ya? Ya? Kita biar hafal bareng-bareng, nggak apa-apa, ulangin lagi. Boleh ya? Ya, kita biar hafal semuanya. Mudah-mudahan semuanya Allah panggil ke tanah suci. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. 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 Allah, orang-orang Murung Raya cerdas-cerdas Pak. Banyak makan kawan. Jengkol apa ikan haruan? Ikan lais. Masya Allah ya. Tadi doa yang kita baca bapak-bapak dan ibu-ibu, Allahumma artinya ya Allah, urzuqna, rezekikan kepada kami. Mudah-mudahan kalau kita mintanya bersama-sama, kita kada tulang sendirian. Mudah-mudahan tulangnya sama keluarga tercinta, tulangnya bersama orang-orang terdekat, tulangnya bersama kawan-kawan nanti kita senangi. Ya. Ziaratahu, agar kita bisa mengunjungi baginda Nabi Muhammad. Kalau kita ziarah Rasulullah, otomatis biasanya dalam ibadah haji ataupun fi kulli sana. Mudah-mudahan biar kawat tulang umrah haji setiap tahun. Ya. Karena Pak, alhamdulillah berkat ngamalkan doa ini, alhamdulillah tahadusan bin nikmat, Allah panggil ulun Habib setiap tahun ke tanah suci. Bila masyaqqah wala ta'ab, nggak pakai susah, nggak pakai ribet. Kadang-kadang tiba-tiba berangkat aja, ya, tiba-tiba jalan aja, subhanallah. Ya, mudah-mudahan dia juga kawat tulang umrah haji setiap tahun. Habib doa. Ada yang nanya sama Habib sebelum ke daerah Kalimantan nih, Habib ada safari ke daerah Sumatera. Di daerah Sumatera masyarakatnya nanya sama Habib, Habib itu doa yang dikasih dibacanya kapan? Ya, jadi doa tersebut dibacanya setelah kita melaksanakan ibadah sholat. Habis pian sholat biasanya baca astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus, sampai untuk selesai daripada zikir kita yang biasa kita baca. Terakhir baru pian baca minta sama Allah, ngadahkan tangan, Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah, baca sebanyak 3 kali. Ya, in sahat dan ijazah ajaznakum. Kalau pantas bagi Habib mengijazahkan bacaan ini, Habib ijazahkan kepada para hadirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panggil ke tanah suci. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, Habib pesan nih, kalau doa ya jangan bayangkan Shopee ibu-ibu ya. Ya, kalau doa jangan bayangkan panci ya.
Bapak juga kalau doa jangan ingat kunci motor ya. Ya, tapi begitu doa kita ingat ya, bayangkan begitu doa, kalau kita buka tangan kita langsung masuk ke dimensi pemikiran kita, bayangkan dia lagi bawa di Ka'bah, bayangkan dia lagi wukuf di Arafah, bayangkan dia lagi di Raudhah, bayangkan dia di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ini insyaallah biar cepat dipanggil sama Allah Subhanahu. Dan juga pesan Habib kalau insyaallah biar dipanggil ke tanah suci, mari ya, mari jangan sibuk hanya ngobrolin orang, jangan sibuk jajan-jajan aja, tapi sibukkan diri dengan mengkhatamkan Al-Qur'an. Kenapa Habib pesan untuk khatam Al-Quran? Karena doa indah khatamil Quran mustajab. Doa ketika kita menghatamkan Al-Quran itu mustajab. Maka dari itu juga bapak-bapak dan ibu-ibu di sana itu dua kota suci ini merupakan manazil unzil Al-Quran, tempat-tempat diturunkan Al-Quran. Buktinya kalau dia buka Al-Quran, suratnya itu kalau nggak Makkiyah ya Madani. Surat yang turun di Mekah ataupun surat yang turun di Madinah. Jadi kalau pian khatam Quran di sana, mudah-mudahan insyaallah pian membaca ayat-ayat yang turun di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan jadi kebaikan kita agar dipanggil ke sana lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Habib tak bosan-bosan ngajak para jamaah semuanya di berbagai macam tempat, kita ajak untuk menjadi ahli Quran. Apa ahli Quran? Mereka adalah orang-orang yang peduli dengan Al-Quran. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa hari kiamat akan datang kalau apa? Al-Quran ini dicabut oleh Allah. Maksudnya dicabut ini apa? Dicabut juga dari hati-hatinya orang beriman. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mengajak, mari kita lestarikan para penghafal Al-Quran. Kita jaga para penghafal Al-Quran. Kita jadikan generasi kita sebagai penghafal Al-Quran. Karena kita takut bapak-bapak dan ibu-ibu, semakin tergerus zaman, ya semakin dekat hari kiamat. Dan kalau anak-anak kita diisi dengan Al-Quran, mudah-mudahan insya Allah Allah akan berikan kemudahan bagi mereka dunia akhirat. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kok kita mengambil anak-anak yang mereka memang membutuhkan perhatian khusus? Mereka yang dari kalangan yatim, duafa ataupun siapapun, karena pondok ini tidak terbatas pada yatim dan duafa saja, tapi siapapun yang ingin menghafal Al-Quran. Kita kenapa kok lebih khususkan terhadap mereka yang kadang-kadang dan kita gratiskan buat mereka? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu di antara mereka ini mohon maaf kadang dimanfaatkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kalau seandainya mereka dimanfaatkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, ada kalanya mereka ini dijadikan sebagai musuhnya orang-orang Islam. Ada kalanya juga mereka ini, mohon maaf, dijadikan sebagai anak jalanan, ya. Disuruh ngemis-ngemis di jalanan dan lain sebagainya. Ada juga di antara mereka, ya, yang dimanfaatkan waliyadzubillah yang lebih parah dan tragis nasibnya. Di antara mereka ada yang diambil organ tubuhnya, diambil jantungnya, diambil livernya, diambil ginjalnya untuk diperjualbelikan di pasar gelap. Dan ini terjadi bapak-bapak dan ibu. Maka dari itu, mari kita buatkan harapan buat mereka. Dan kita jadikan mereka sebagai orang-orang yang berguna, bermanfaat khususnya untuk agama Islam. Dan kita jadikan mereka sebagai imam-imam di masjid kita kelak. Dan suara-suara yang selalu menyenandungkan daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bertugas. Dan kita insya Allah mendapatkan berkahnya Al-Quran. Kenapa? Karena dengan tujuan yang mulia ini insya Allah mengantarkan kita sebagai ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran? Hum ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah orang-orang yang dijadikan sebagai keluarganya Allah.
Maksudnya keluarganya Allah apa? Maksudnya adalah mereka yang kalau berhajat, hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Pak Bu, kalau punya anak kalau anak kita minta sesuatu berat nggak nolak? Pasti susah. Pak, saya mau sekolah di sini. Pak, saya mau jajan ini. Pak, hari ini aja. Begitu anak kita mengucap, kita susah. Walillahi matal dan bagi Allah perumpamaan yang lebih luhur. Ketika kita berhajat akan sesuatu, Allah Ta'ala malu untuk menolak. Maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya mengajak di sini. Nanti di antara kita ada yang berdiri, mengangkat tangannya dan berdiri. Saya ajak ke depan, saya ajak mengutarakan hajatnya. Kenapa Pak saya bimbing untuk mengutarakan hajatnya? Karena saya yakin dan kita yakin semuanya bahwa yang hadir di sini melebihi 40 orang. Kalau yang hadir melebihi 40 orang, insya Allah ada wali min awliya. Ada salah satu kekasihnya Allah yang lisannya ini mustajab. Jadi mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Dan saya ajak para hadirin semuanya untuk mengamini. Karena orang yang mengamini doanya saudara muslim, di dalam hadis riwayat Muslim, malaikat menyambut walaka mimith. Dan bagimu seperti itu, bagimu seperti itu, dan bagimu seperti itu. Dan kita ini termasuk daripada mendoakan dengan kebaikan. Karena mendoakan dengan kebaikan adalah energi yang teramat luar biasa ya di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikut membersamai. Mari kita mensupport dan mari bersama-sama jadikan diri kita sebagai ahli Quran. Dan buka hati kita Bapak-bapak dan Ibu, karena untuk urusan yang seperti ini ya kita buka hati, karena orang-orang yang melaksanakan kebaikan khususnya yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah ya. Kalau kita buka hati kita, insya Allah rahmat, hidayah ya, mustajab doa dan lain sebagainya cepat insya Allah. Amin ya rabbal. Dan kepada para jamaah Habib Imbau jangan pulang terlebih dahulu ya. Kita tetap duduk bersama di sini, tetap nanti dengarkan apa pemaparan, apa bagaimana cara membersamai dan bagaimana cara kita bersama-sama untuk mensupport daripada rumah takfir di sini. Dan mari kita jadikan diri kita sebagai ahli Quran. Nanti setelah daripada apa yang dipaparkan oleh Ustaz Mukhlis, kita akan tutup doa bersama Habib. Insya Allah Allah jadikan kita semuanya sebagai ahli Quran dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang nanti mungkin ada niatnya mau ke tanah suci haji bersama keluarga, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Nanti ada yang niat mungkin ya Habib intinya mau bangun ruko 14 biji, mudah-mudahan diijabah. Mungkin ada yang niat ya Habib saya pengen anak saya lulus CPNS, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Ada yang berbagai macam niat, perguruan tinggi dan sebagainya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal.